Halo teman-teman semua, kita kembali bersama dengan saya Joshua. Dan saya Joshua. Kita ngobrol bareng di Aba Worship ya. Apa sih ngobrol bareng Aba Worship? Apaan, Jos? Yang pasti tentang worship, ya kan? Iyalah, kalau nggak namanya bukan Aba Worship. Iya. Tapi kita nggak mau ngomongin soal worship cuma dari sisi mungkin worship pastor, dari pemusik di gereja, penyanyi di gereja, lagu gitu. Tapi kita ngomongin worship tuh dari berbagai macam sisi. Iya, tentang kehidupan seorang worshiper tuh harusnya seperti apa sih gitu. Makanya kita kalau ngundang narasumber tuh macam-macam banget, profesinya, jenis orangnya. Nah, jadi pokoknya macam-macam lah ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, siapa orangnya? Nah, ini dia sudah datang bersama-sama dengan kita. Kita sambut ya, Jos ya. Namanya adalah Jordan Kamal. Halo semuanya. Ini adalah mungkin kalau akhir-akhir ini sering dengar ya soal mau belajar apa, karena kan masuk dalam salah satu program kartu prakerja. Dari pemerintah tuh salah satunya nanti diarahkannya ke mau belajar apa. Nah, ini adalah orang di belakang mau belajar apa.com ya. Founder ya kok ya? Founder, ya. Makanya umur berapa waktu founding mau belajar apa itu? Pas foundingnya 30. Umur 30. Lu umur berapa, Jos? Masih muda banget. Aku baru mau masuk kuliah, umur 18. Umur 18? Selisih setahun sama gue. Gue 19 tahun ini. Masa kok? Nah, lu 12 tahun lagi lu founding mau belajar apa lagi lu. Nah, oke. Kita hari ini ngobrol ya sama Jordan ya. Iya. Mungkin karena ini lagi musim corona, lagi pandemi ya. Masih belum kelar juga. Ada pengaruhnya nggak, bro? Kondisi corona ini dengan situasi di mau belajar apa nih? Sebenarnya pengaruh sih ada ya pasti ya. Cuman by God's grace banget. Ketika corona datang, masuk kita ke pemerintah, jadi malah naik. Malah naik. Wah, di saat semua orang malah turun, stuck, tapi Jordan malah mengalami anomali nih orang bilang ya. Nah, mau belajar apa udah berapa lama nih? Jadi aku mulainya mungkin udah 6 tahun ya. Jadi sebenarnya 7 tahun ya. But the first year ya lebih ke kayak ya cuma dipikirin doang, tapi nggak benar-benar dijalanin. Terus 6 years baru ya udah eksekusinya baru sampai sekarang udah 6 tahun lah kurang lebih. Terus aku dengar juga mau belajar apa ini bukan jenis startup yang ada investor kakap ngasih duit gitu ya. Aku dengar agak bootstrapping istilahnya ya. Kalau bootstrapping itu mengecangkan ikat pinggang, start dari nol gitu. Benar nggak sih, bro? Benar. Jadi sebenarnya awalnya itu pas aku mulai mau belajar apa itu kan aku masih nggak ngerti startup itu apa. Jadi aku dengan ada knowledge aku yang pas di Singapura menjalanin bisnis ya, aku pikir ya udahlah kenapa nggak mulai sebuah bisnis. Tetapi kan tujuan aku sih memang membuat impact ya, waktu itu nggak pikirin kayak bener-bener kayak menghasilkan duit, IPO gitu. Nggak pikir sampai sana. Jadi waktu itu cuma pengen bantu adik, waktu itu guru, terus ya udahlah pengen coba create lifestyle of learning aja ya di sini. Jadi pikirannya ya udah part time aja. Waktu itu pikirannya cuma part time, makanya nggak gitu benar-benar difokusin. Terus sampai udah jalan 1 tahun, ya kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun lah orang-orang baru bilang, kamu tahu gak sih kamu startup? What is startup gitu kan? Nggak ngerti nggak ngerti. Makanya jadi akhirnya pas udah sampai udah ke depan memang udah diarahin di mana nih bisnis ini udah jalan aja dengan profit dalam 2-3 tahun ya udah. Cuman kita nggak bisa burn. So justru juga banyak orang kayak bilang, kenapa kamu nggak mau investor? Bukannya nggak mau sih juga. Mereka lihat kita kecil atau gimana gitu, jadi akhirnya ya nggak diinvest juga ya. Sampai sekarang kita masih cari investor, cuma ya di reject terus. Sampai sekarang di reject. Sampai di reject terus. Tapi ngerti lah inti dunia investor kan beda ya. Jadi akhirnya aku juga jalanin ini kan juga dapat visinya dari Tuhan sebenarnya. Jadi kalau boleh diceritain visi dari Tuhannya? Jadi aku mulai ini tuh gara-gara papa meninggal. Jadi pas papa meninggal, aku balik ke Indonesia. Nah pas balik ke Indonesia kan aku trauma depressed terus nggak bisa. Aku nggak kemana-mana. I really lost hope in a way that aku nggak mau kerja. Aku bilang sama Tuhan, aku kerja mati. Nanti kalau nggak kerja juga mati. Jadi udah aku tunggu mati aja gitu. So that was in my moment tahun 2012 lah. Jadi pas udah something happened, miracle happened to me. Aku ada supernatural benar-benar dari Tuhan ya. Dimana aku lihat papa, pas papa udah meninggal ya, hari ke-56 papa balik itu change me sih. Kayak aku langsung pikir, aku kira apa yang kita kerjain di dunia ini bakal udah itu aja, lu udah kerjain lu mati udah. Tetapi yang pas aku lihat papa itu justru Tuhan yang ngajarin bahwa Jordan jangan salah.
apa yang kamu kerjakan nanti ada efeknya di sana gitu loh. So aku langsung dapat banget waktu itu ketika ada satu pastor dari Korea, dia bilang kita punya tujuan hidup itu apa, meaning of your life itu apa, adalah mempersiapkan diri untuk kekekalan dan untuk mempersiapkan orang lain untuk kekekalan. Wah, dari sana sih aku langsung depres, aku hilang, semuanya hilang. Bentar, ini bagus banget nih, karena mungkin nggak banyak orang menyangka ya seorang Jordan dengan startup yang lagi booming, kayaknya kuliah di Singapura gitu kan, orang pasti mikirnya hidupnya pasti baik-baik lah, hidupnya pasti ya. enak gitu kan ya, kan biasanya image orang kuliah ke luar negeri itu ya berhasil gitu berhasil, bikin startup jadi apa segala macam. Nggak ada orang yang akan menyangka bahwa Jordan itu pernah depresi, pernah ngalamin masa-masa gitu ya. Nah, boleh diceritain nggak? Maksudnya tuh kenapa kok bisa depresi? Terus apa yang terjadi waktu itu? Bisa. So tahun 2000, nah ini lucu lah. Tahun 2009 aku kan ke School of Theology waktu itu. Di Singapura. Mungkin juga nggak banyak yang tahu juga nih. Ya, Jordan sekolah teologi, mantap nih. Aku sekolah teologi, terus di sana aku ketemu seseorang spiritual mom. Jadi ada spiritual mom. So dia udah prophesy, dia lucu banget waktu itu, aku nggak gitu percaya sama profesi gitu kan. Terus dia bilang, agak shock juga loh. Kan biasanya kan orang-orang startup tuh kan intelektual, pinter tapi lu percaya dengan aku nggak percaya sebenarnya. Sebelumnya enggak. Aku kan juga dari IT kan, programming. Jadi aku ke gereja ya kayak ya udah, aku lihat kekristenan ini sebagai kayak motivational religion, do good gitu. Makanya aku jadi sebelum 2009 itu lu memandang kekristenan itu motivational, agama aja gitu. Agama aja. I mean, yes, there's a spirituality, but I didn't really understand bahwa ini gila deep banget gitu. Apalagi sampai sekarang aku lihat, wah buset, ini nggak selesainya sih, the kingdom nggak selesainya gitu. So pas tahun 2009 aku di challenge untuk masuk ke School of Theology. Ya udah, anyway waktu itu aku punya bisnis juga lagi down kan. Waktu bisnis lagi down, ya udah aku belajar di sana. Di sana terbukalah yang namanya spiritual eyes aku. Terus mama spiritual aku, the spiritual mom itu, dia bilang, Jordan, nggak tahu, kita lagi jalan terus tiba-tiba dia tanya, Jor, tanggal berapa sih lu lahir? Gue bilang tanggal 24. Terus dia bisa aja kayak 24 dibagi 2 itu 12. 12 tuh angka government, dia bilang. Angka government itu angka pemerintah. Kamu one day bakal masuk pemerintah. I never. Itu tahun 2009. Ya. Udah 11 tahun yang lalu. I never believed her until like kemarin pas masuk. Oh my gosh. Agak merinding juga ini ya mendengar ini. Nah, depresi itu apa yang membuat lu bisa mengalami jadi depresi? Jadi setelah dia prophesy itu, dia juga bilang, Jor, you will go through the wilderness in your life. Lu bakal go through lah ini. Wah, ini nabi banget nih spiritual momnya kayaknya ya. She's a prophet. Jadi prophet di Afrika sebenarnya. Gitu. So aku juga bilang ya enggak gitu kan. Terus akhirnya pas selesai School of Theology, my dad kena kanker. So kena kanker dan everything lah. Jadi we have to sell our house, terus we move around, sewa, terus akhirnya to cut the story short ya, Pak. Jadi tahun 2011 kakek aku meninggal dulu. Terus tahun 2012 papa meninggal. Terus 1 bulan after papa meninggal, my uncle, papa punya koko, meninggal. Terus after that my grandpa dari papa meninggal. So it's like death after death after death. Of course aku efeknya tuh kayak mungkin nextnya aku gitu. Padahal lu masih muda kan ya? Tahun 2000 umur 27 kayaknya. Ya sekarang pun masih muda sih. Cuma maksudnya kan biasanya kalau anak muda tuh nggak, ya memang orang tua mati ya waktunya meninggal gitu kan ya. Cuma waktu itu kan aku hold the faith very strong kan. Tahun 2000 udah School of Theology, I'm very strong, on fire banget. Praying. Terus papa meninggal, kakek meninggal, ini jadi sebuah trauma kayak next issue gitu. Jadi aku kayak and especially aku kan temenin papa dalam 1 tahun itu. Jadi aku tuh battle sama death itu, aku yang fight the battle. Sometimes my dad lagi, ini aku lihat ini my dad kok kayaknya udah enggak gitu loh. So it's that kind of battle yang kasih aku trauma. Jadi setelah everything udah trauma gitu loh. So aku jadi depressed lah intinya, trauma, depressed dan fobia lah everything. Aku sampai sabun aja aku nggak berani pegang karena aku takut nanti chemicalnya ada masuk kanker. Sampai segitunya. Yeah. Wow. Oh jadi lu takut apapun yang ada di sekitar kita nih bisa bikin kita kena kanker gitu. Ya, itu that fear. Sampai jam 6 juga aku nggak berani keluar, takut ditabrak. Jam 6 sore? Iya. Oh ya, jadi bisa. Practically
lumayan lumpuh juga ya kehidupan lu waktu itu. So I didn't work. So kan waktu itu aku kerja sebagai real estate agent di Singapura. I don't want to work. Aku bilang sama Tuhan, sama aja aku bentar lagi mati. Jadi aku nggak mau. Jadi setiap hari ngapain? Di rumah aja. Jadi di rumah baca buku. Ya waiting for time. I was like tiap malam ya, itu. mungkin besok. Ya gitu. mungkin besok meninggal gitu. Terus tiap malam aku bilang, Tuhan kamu tega ya sama aku kayak gitu. Every night I say that. Oh ya, berapa lama tuh? Sampai hari ke-55, hari 56 papa balik, papa lihat gitu. I thought it was balik nih apa nih maksudnya balik? Jadi pas setengah 6 pagi itu aku lihat ada orang yang ngintip. I know it was my dad gitu. Tapi aku kira kan aku visualize gitu. Terus 3 days later my mom told me, 3 hari yang lalu aku lihat papa jam setengah 6. Wow, ini kayaknya agak sulit dipercaya di zaman yang sekarang ya. Tapi lu mengalaminya gitu. Iya. Terus dari sana pas aku udah bilang sama mama, aku udah di kondisi yang dimana aku udah gak healthy. I need help. So I flew to Singapore waktu itu just to kan aku punya komunitas di Singapura gitu kan. Jadi di sini nggak ada siapa-siapa. I flew to Singapura. Lu mengalami masa depresi itu di Indonesia. Karena kan papa meninggalnya di Indonesia. Tapi teman-teman lu tuh sebenarnya komunitasnya ada di Singapura. Jadi waktu lu balik ke Indonesia, practically nggak terlalu punya banyak. Nggak ada. Di Indonesia cuma jagain papa gitu. Iya, jagain papa. Terus papa meninggal, aku bilang ya udah aku jagain mama gitu. Dan sebenarnya aku udah bilang sama Tuhan, kalau papa meninggal berarti ini sign-nya aku harus balik ke Jakarta. Aku nggak mau di Singapura lagi. Because memang sebelumnya aku udah punya dream untuk come back to Indonesia sih. Somehow I don't know why. Gitu. Jadi pas aku udah sampai titik itu aku bilang sama mama makanya I need to go to Singapore, kalau nggak healthy nih, akunya nggak healthy. So I flew to Singapore just to meet my friends, pastor, doain dong udah. Aku minta sampai dari semua pastor sampai big pastor. Tapi ini menarik loh. Biasanya orang kalau ngalamin kayak gini nih Jos, kan perginya kan ke psikolog, ke psikiater gitu. Dokter malahan. Ada orang yang perginya malah ke orang pinter, yang minta diramal apa segala macam. Tapi lu perginya malah ke pastor, minta didoain. Sepertinya udah dituntun Tuhan gak sih? Kayak untuk balik ke Tuhan lagi gitu. Dan juga apa sih pemikirannya kenapa lu malah ke pastor gitu? Soalnya aku dekat sama pastor aku. Jadi sebenarnya juga pas papa meninggal semuanya worship CD itu aku buang. Sebenarnya aku udah worship CD dibuang. Aku pahit sama Tuhan sebenarnya. Aku pahit banget sama Tuhan. So I really need her help in terms of the spiritual, juga I need help. I notice lah gitu loh. So apalagi udah ngeliat papa kayak gitu kan, like kok papa balik lagi tuh. So jadi berantakan kan otak aku. I thought my dad udah di realmnya spiritual, kok sekarang balik lagi ini papa punya roh gentayangan ya gitu. Jadi makin bingung gitu. Ini apa yang terjadi. Nah, titik baliknya apa? So that was this Sunday pas aku di Singapura, Pastor Yonggi Cho dari Korea itu dia bilang, dia datang dia bilang di sini ada orang yang mengalami apa lah gitu. Tapi yang satu hal dia bilang, aku mau ngomong tentang kekekalan, eternity. Aku bilang kapan gitu loh, dia biasanya ngomongnya tentang faith, vision, dia sekarang ngomongin tentang kekekalan. Terus dia langsung bilang kayak gini, kenapa Tuhan Yesus membawa 2 muridnya naik ke gunung Mount of Transfiguration, ketemu Elia sama Musa yang udah mati, kenapa dia lihat lagi arwah yang balik lagi? Aku nangis sih, aku tahu Tuhan lagi mau ngomong sama aku. Aku ingin dengernya. Iya, aku juga. Ini kayaknya saya kedinginan ya di sini. Itu momen untuk titik balik. Dan sejak hari itu apa yang berubah di dalam diri lu? Jadi setelah sermon itu dia bilang mungkin pastor itu bilang sih di sini mungkin ada orang yang bingung hidupnya mau ngapain, tetapi Tuhan mau kasih tahu bahwa your life here is to prepare yourself for eternity and prepare others for eternity. Terus langsung suaranya kebuka, aku punya otak ada suara Roh Kudus lah, dia bilang, Jordan, kalau bukan kamu mempersiapkan papa nggak ada di sini loh. Terus aku ingat sebelum papa meninggal, jadi papa itu sebenarnya bukan Kristen, papa belum terima Tuhan. Waktu dia sakit pun juga sebelumnya. Ketika dia udah tahu divonis, aku langsung kayak ada suara bilang, kamu it's time to make your family come to the Christ gitu. Aku langsung tanya papa, kita doa bareng, baptis langsung semua. Udah next, cepet sih. Terus during that 1 year, aku temenin papa itu, aku feed him spiritually. Jadi aku kasih Bible study, aku doa, Bible study, doa. Aku benar-benar itulah make sure presence of God-nya itu ada sama papa. So pas everything at the end of the day itu langsung Roh Kudus langsung bilang prepare others for eternity. Aku langsung keinget kalau karena aku prepare papa lah dari sana gitu. Jadi sebenarnya justru pengalaman dengan papamu itu adalah sesuatu yang memang Tuhan inginkan ya sebenarnya ya. Itu kayak trial sebelum nanti something yang lebih besar lagi untuk dilakukan gitu ya. Jadi tadi waktu Jordan sharing tuh gue langsung keinget ayat yang
pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, jangan yang di bumi gitu ya. Itu mungkin yang dimaksud dengan mikirlah kekekalan gitu kan ya. Jangan cuman ribet dengan apa yang ada di hidup kita sekarang ini. Nah, by the way, Cor, kalau setelah lu melewati masa itu, kan tentunya setelah itu pasti pernah juga ya ada masa susah lagi. Mungkin ada down lagi gitu. Ada down lagi gitu. Nah, apa yang berbeda gitu dengan waktu itu dengan sekarang kalau ngadepin kesulitan? Ada yang berubah nggak? Kayaknya waktu itu tahun 2012 sih udah paling down-nya sih. Jadi sekarang ada down itu kayak nggak lihat sih. Anyway, perspektifnya udah berubah soalnya. Tentang challengingnya udah berubah. So, one thing that I really learned pas papa meninggal itu, yang tiap kali aku bangun dan marah-marah sama Tuhan, aku ngerti ternyata everything on earth is temporary. Aku bisa bangun ya tiba-tiba lihat tangan ini, aku bilang ini sementara doang. Terus aku lihat barang-barang yang ada di rumah ini semuanya sementara. Jadi udah bisa sampai kayak gitu, sampai aku ngerti yang di ayatnya, that everything here is temporal. Jadi itu membuat lu tuh sekarang ngelihat kalau ada misalkan something yang hilang dari hidup lu, let's say misalkan materi hilang atau sesuatu yang lu sempat bangun ngalamin guncangan dan sebagainya, lu udah bisa ngelihat itu tuh ya memang itu temporary gitu. So when I build Mau Belajar Apa, money was never really my intention, karena lu bisa naik ya turun ya so what gitu. Wow. Aku pikir sih banyak anak muda sekarang bikin startup kayak langsung mikirnya cuan. Langsung maunya tuh ini tapi this is very good. Nah, apa yang lu bisa sampaikan ke kita nih, Jordan, anak-anak muda Kristen lah ya, terutama ya, dengan perjalanan hidup lu, terus kemudian lu ngelihat dunia modern yang sekarang ini, apa pesan yang lu bisa berikan ke kita nih? Orang-orang kayak Joshua nih terutama ya, yang umur masih berapa nih? 18 tahun, gua 19. Gimana? Lu bisa memberikan nasihat apa gitu untuk anak-anak muda Kristen? Sebenarnya apa yang di-offer sama Tuhan Yesus itu lebih besar daripada apa yang dunia offer ke kita ya. Jadi dulu sebelum aku melewatin hal ini, although I was a Christian, aku kan tetap pengen sukses gitu loh. Aku pengen sukses mau jadi ini for the glory of God. Itu kan always lah, people say I want to be successful for the glory of God kan. Membawa Tuhan ke marketplace gitu lagi bahasanya ya. Tapi kan ujung-ujungnya ya you know. Iya. So that was the moment when I realized, and then now when aku udah jalan 6 tahun ini, apalagi yang aku pas masuk kartu prakerja terus nggak ada investor, you know right, 6 platforms yang masuk, kita ada the only one yang nggak diinvest kan, semuanya unicorns. The moment when aku perlu banget bantuan, yang aku punya tim kan kecil banget tuh dari 10 gitu, terus gara-gara aku perlu lawyer, aku perlu legal, aku perlu PR, aku nggak ada gitu loh. That was the moment when kita masuk ke prakerja, Tuhan semuanya provide dengan volunteer yang banyak banget yang telepon aku, yang kerja dulu sama kayak aku tapi udah nggak kerja lagi. Dia bilang kita bantu deh, mau belajar apa, nggak usah bayar kita. Wow. That was the moment when I realized that sebenarnya kekayaan dari Tuhan itu lebih besar daripada materi. Kamu bisa ada duit, belum tentu kamu bisa punya volunteer yang pengen bantu kamu. Iya, betul. So that was the moment when I realized that what God says, what Jesus said, that I come to offer life more abundantly. Itu karena kalau kita self focus itu cuma di duit ya kamu saatnya di duit semua gitu loh, limited. Tetapi kalau kamu saatnya tuh di heavenly resources ya aku sekarang lagi yang experience itu, Tuhan Yesus bilang I come so that you will have better resources. Dibuka terus aku langsung lihat banget, sebenarnya heavenly resources tuh ada biarpun gua nggak ada duit. So I want to tell the young people adalah money is not everything. Money is not everything. Karena bisa kayak gini, tiba-tiba Tuhan bisa kirim network ke aku. Tuhan bisa kirim kayak gini lah. Aku dari dulu Mau Belajar Apa nggak pernah yang namanya iklan kan, no money to iklan. But what happened? Reporter came to me, Metro TV came to me, aku di feature di Public Circle sama Bang Andy Afnoya semuanya. So itu kayak apa ya? Kayak lu nggak intentionally ingin kesana gitu kan? Enggak. I was only telling God kalau memang ini apa namanya. I remember aku juga bilang, Tuhan ya aku nggak ada duit sih, tapi kalau memang ini untuk buat Indonesia, kalau bisa lebih banyak orang tahu ya tolonglah Tuhan untuk itu. Langsung loh the next day orang Metro TV bisa sampai kayak gitu, that kind of. So I thought that's a life of worshipers tuh kayak gitu sebenarnya. So, ngomongin tentang life of worshipers, in fact my company name kan Mau Belajar Apa ya, tapi di belakang itu kan PT. PT-nya itu namanya PT Avoda Royal Mulia. Okay. If you understand the words Avoda, it means worship.
work equals to worship. Jadi kalau Avoda itu work equals to worship. Jadi kerjaan kita tuh adalah worship. Wow. Gila. Tapi mungkin ada orang yang ngomong gini, Jordan sekarang udah kayak gini bisa ngomong gitu gitu kan. Tapi in reality beberapa orang juga coba waktu di tengah ngebangunnya, ya mau nggak mau pasti ngikutin lah apa yang terjadi di dunia ini gitu. Lu bisa menyangkal itu nggak sih, Jordan? Maksudnya bisa counter itu nggak? Bahwa orang tuh selalu punya pikiran gini, ya lu kalau udah jadi ngomong apa aja oke lah. Tapi kalau lagi masa ngebangun, kayak you have no option, harus ngikutin yang sedang diarahkan dunia sekarang gitu. So sebenarnya style of aku leading juga, my company juga beda ya in a way deh. Orang ikut dunia, aku sih enggak sih. Beneran deh. Jadi my team understand. So my co-founders mereka, my management team lah, mereka udah lihat the way how I lead is always lawan arus banget. Gitu ya. Always. Wow. Dan itu bisa. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Tapi ada tapinya nggak? Ada something yang anak muda mesti lakukan nggak supaya bisa masuk ke stream yang model kayak begini nih? Sebenarnya itu proses ya. I always believe that in order to become who I am today itu semuanya proses. Lo kalau lo nggak lewat kehilangan papa, that's good. Nggak bisa sih kayaknya sih. Kayaknya it's easy to say, ya kan? It's always easy to say. Yeah. Tetapi karena aku udah lewatin yang kehilangan papa itu how hard it was, dan ketika aku benar-benar sendiri experience yang namanya, I understand what it means finally that everything in the world is temporal, money is not the one. Jadi itu yang menjadi aku build business itu lebih gampang kayaknya. Nothing to lose. Ya, nothing to lose. Ya udah hilang gitu. Wow. Cuman ya tetap harus itu ya harus apa namanya determinasi. Harus fight determinasi. Yeah. Tetapi one verse yang really satu firman yang Tuhan bilang ya yang I really love the most, one of the things lah, one of the verses yang Tuhan bilang kan, my burden is light. My yoke, ya kan? Pikulah kuk ini karena ringan ya. Kalau tahu image-nya itu kan sebenarnya that burden, that yoke itu kan sebenarnya adalah mesin yang buat membajak ya with the with all the bulls, right? Ya kan? Dan itu sebenarnya dua orang kan. So pas aku mau belajar dari Pak ini, aku udah bilang sama Tuhan, aku nggak mau stres loh, karena aku bilang kayak gini, karena stres ini will lead to cancer. I told God that. Wow. So kalau memang ini adalah cara Tuhan, bukain aja jalannya gitu. Kalau ini bukan jalan Tuhan, tutup terus. So waktu itu aku mau bawa bisnis ada dua, satu mau belajar satu real estate yang dari Singapura. Cuman ditutup sama Tuhan yang real estate. Jadi aku langsung kayak, ini kayaknya nggak ke jalan, tapi mau belajar dibuka terus jalannya. Jadi aku udah tahu ini leadingnya, aku nggak tahu mau kemana, tetapi aku tahu ini bakal lead somewhere, but I know it's God. Gitu. So the moment, of course, downnya tuh banyak. Kayak misalnya, kita nggak ada office, terus tiba-tiba nggak ada duit. Tetapi aku nggak pernah worry. Never in my life worry. Even until today ya, pemerintah belum bayar gue ya. I never worry. Never. So, in a way-nya nggak stres. Jadi, aku tuh merasa ya, menjalanin ini tuh Yesus di sebelah. Kayak yang Tuhan dia yang memikul kuknya. Jadi kita tinggal ngikut aja, makanya ringan ya. Ringan ya. I feel ringan banget untuk menjalanin startup yang kayak gini, ringan banget. Wow. Rasanya kayaknya kita pengen nambah durasi terus ya. Ini bagus banget. Tapi waktu Jordan tadi sharing, gue keinget yang Yohanes 4. Kan itu kan sering jadiin ayat-ayat tentang worship ya. Nah tapi kan sebenarnya cerita di belakang itu kan yang cerita perempuan Samaria. Yang dia haus, terus kemudian bilang begini kan, kalau lu minum air yang dari gua, lu nggak akan pernah haus lagi. Tapi kalau lu minum air yang dari dunia, lu akan terus butuh lagi dan nggak akan pernah cukup. So thank you so much Jordan ya. Sama-sama. Walaupun singkat, sayang singkat ya. Tapi sangat menginspirasi kita, aku sendiri juga sangat diberkati, banyak hal yang juga tiba-tiba kayak dikuatkan banget. Kayaknya kita syuting tiap hari aja ya, supaya kita dikuatkan terus gitu ya. Dapat narasumber kayak gini. Oke, so sampai jumpa lagi di Ngobrol Bareng About Worship di episode-episode berikutnya. So jangan kemana-mana, subscribe Abah Love Barat channelnya, dan sampai jumpa di episode-episode yang berikutnya. See you, bye-bye.